Hai guys, perkenalkan nama saya Joanna Aurelia Tumendong dengan NIM 240711010608 dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi eksekusi putusan pengadilan. Jadi, eksekusi putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam proses pengadilan yang bertujuan untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya eksekusi, putusan pengadilan hanya akan menjadi dokumen tanpa makna praktis. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi menjadi hal yang sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Bagian kedua, putusan yang dapat dieksekusi. Tidak semua putusan pengadilan dapat langsung dieksekusi. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Selain itu, terdapat pula putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Bagian yang kedua, cara eksekusi putusan. Jadi, pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Pihak yang menang dalam perkara harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan peringatan atau enmending kepada pihak yang kalah agar secara sukarela melaksanakan putusan. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka eksekusi dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat seperti penyitaan harta benda atau sita eksekusi atau pengosongan objek sengketa. Bagian yang ketiga, lanjutan eksekusi. Dalam praktiknya, eksekusi tidak selalu berjalan lancar. Terkadang terdapat hambatan seperti perlawanan dari pihak tereksekusi atau verser, atau adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan atau der dan verser. Dalam kondisi tersebut, proses eksekusi dapat ditunda atau dilanjutkan setelah adanya putusan tambahan dari pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan ketegasan dalam melanjutkan proses eksekusi agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagian yang keempat, rehabilitasi. Jadi, rehabilitasi dalam konteks putusan pengadilan umumnya berkaitan dengan pemulihan nama baik, kedudukan atau hak seseorang yang sebelumnya dirugikan akibat suatu putusan atau proses hukum. Rehabilitasi ini penting untuk mengembalikan keadaan seperti semula, terutama dalam perkara pidana apabila seseorang dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan oleh pengadilan. Bagian kelima, pengawasan eksekusi putusan. Jadi, pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi dilakukan untuk memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh ketua pengadilan, lembaga peradilan yang lebih tinggi, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dengan adanya pengawasan, diharapkan pelaksanaan eksekusi dapat berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Kita masuk bagian kesimpulan. Jadi, eksekusi putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan karena menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Putusan yang dapat dieksekusi pada umumnya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan lebih dahulu. Proses ini dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari permohonan, peringatan, hingga tindakan paksa apabila diperlukan. Dalam pelaksanaannya, eksekusi sering menghadapi berbagai hambatan, sehingga memerlukan penanganan lanjutan yang tepat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum. Selain itu, adanya rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak dan nama baik seseorang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi sangat diperlukan agar proses berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian dapat benar-benar tercapai. Jadi sekian penjelasan materi saya pada hari ini. Terima kasih.